Kalau memang ingin merevisi Undang-Undang TNI, jangan merevisinya peritilan. Hmm, Jadi misalnya yang kayak sekarang, oke. fokus hanya untuk usia pensiun Usia pensiun. atau tentang penempatan perwira di kementerian, lembaga di luar Kemhan Mabes TNI. Jangan peritilan seperti itu. Nah, dalam pengalaman saya membantu Presiden, hampir seluruhnya, kecuali mungkin Pak Doni Monardo, Hmm, eh, permintaan untuk perwira aktif duduk di luar ketentuan pasal 47 itu tidak datang dari presiden. Ya, datangnya dari menteri. dari menteri. Nah, dari menteri. Menhan. Enggak, Menteri yang menteri bersangkutan ya, teknisnya, teknis ya. menteri Oke. teknis yang bersangkutan, dan saya lebih melihatnya itu lebih karena hubungan personal. Oh, Ya larangan berbisnisnya tetap ada, tetap harus ada tetap saja. ada. Ya karena tujuan utama reformasi militer di tahun 99 adalah membentuk tentara profesional. Itu definisinya saat itu sederhana. Membentuk tentara profesional sama dengan hilang karakter tentara politik, TNI tidak lagi sospol, Berpolitik. tidak lagi kekaryaan, dan hilang karakter tentara niaga. Oke, teman Budiman, jumpa lagi di Back to BDM. Saya sekarang sudah bersama dengan Gubernur Lemhanas 2022-2023 dan juga pernah duduk sebagai Sekretaris Kabinet di 2014-2015. Andi Wijayanto. Mas siang, Mas Andi. Gimana Selamat kabar? siang, Baik Mas ya. Budiman. Mas Kasih. Andi ini termasuk orang dekat ya, ordal dari Pak Jokowi sebenarnya sejak 2014 sampai 2023 lah pernah mengarsiteki dan memproduksi sejumlah gagasan-gagasan yang akan disampaikan oleh Presiden Jokowi. Nanti akan saya coba gali bagaimana hubungan Mas Andi setelah kemudian meninggalkan Lemhanas. Tetapi juga yang akan saya bahas sekarang adalah soal revisi Undang-Undang TNI yang lagi ramai dibicarakan. Mas Andi, saya minta konfirmasi dulu. Ketika Mas Andi sebagai Gubernur Lemhanas, memang pernah mendesain perlunya perubahan Undang-Undang TNI? Ya, saat itu konteksnya adalah sekaligus melakukan evaluasi 20 tahun Undang-Undang TNI. Ya, Undang-Undang TNI diberlakukan 2004, tahun ini akan 20 20 tahun. tahun Undang-Undang TNI, jadi sekaligus Hmm. melihat bagaimana kita menilai reformasi yang berlangsung dari tahun 99, terus kita ada rangkaian undang-undang yang harus kita kaji. Kalau berkaitan dengan TNI itu ada tahap 6, tahap 7 MPR, Undang-Undang Pemisahan ya. Pertahanan, Undang-Undang TNI, Undang-Undang Intelijen, Undang-Undang Industri Pertahanan, lalu akhirnya ada yang terakhir Undang-Undang Pemanfaatan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan, PSDN. Nah, rangkaian itulah yang kami teliti. Ya. Dirasakan ada kebutuhan, jadi misalnya ada beberapa perkembangan di teknologi militer yang tidak ditampung di rangkaian undang-undang itu, ada perubahan-perubahan strategi baru. Kita punya terminologi-terminologi baru seperti misalnya anti akses, area denial, A2AD yang sudah masuk ke Jakum Hanek, tapi tidak ada misalnya di doktrin pertahanan atau doktrin TNI, tidak ditampung dalam tugas-tugas TNI. Kita belum secara detail membahas tentang cyber, kita belum secara detail membahas tentang artificial intelligence, dan dengan perang Rusia-Ukraina ada terminologi seperti hybrid war atau gray zone yang sama sekali belum kita bahas. Nah, itu kemudian membutuhkan satu proses untuk secara komprehensif melakukan evaluasi menyeluruh tentang baik 20 tahun Undang-Undang TNI maupun reformasi militer. Artinya kalau lihat itu memang sudah menjadi urgent bahwa Undang-Undang TNI memang disesuaikan dengan kondisi yang hybrid war, cyber war, artificial intelligence memang harus disesuaikan kondisi sekarang. Ya, setiap kali ada perubahan di 3 variabel utama ya. Nah, itu yang pertama adalah dinamika ancaman, yang kedua karakter perang, dan yang ketiga dinamika teknologi militer, terutama kalau ada lompatan yang menuju
revolution of military affairs, maka organisasi militer harus melakukan adaptasinya. Nah, adaptasinya nanti tercermin dalam doktrin, tercermin dalam regulasi, sampai akhirnya nanti tercermin dalam gelar pasukan hingga pengadaan alutsista. Oke. Nah, kesimpulannya saat itu, ya ada perubahan yang signifikan yang membuat kita harus duduk bareng lagi untuk kemudian melakukan evaluasi secara menyeluruh. Kalau substansinya begitu berat sebetulnya, begitu keras ya, geopolitik berubah, ancaman begitu berubah. Apakah kajian yang dikaji oleh Lemhanas itu sampai kepada semacam apa ya, semacam naskah akademik bahwa RUTNI harus direvisi, atau baru pada tahapan diskursus aja sebetulnya sih? Baru tahap kajian awal ya, Hmm. diskursus awal. Saat itu sudah cukup lengkap mengundang stakeholdernya. Jadi ada dari Kemhan, ada dari TNI, ada dari lembaga-lembaga kajian, dari kementerian-kementerian yang relevan, termasuk dari masyarakat sipil. Ya, saat itu temuan utamanya adalah kalau memang ingin merevisi Undang-Undang TNI, jangan merevisinya peritilan. Jadi misalnya yang kayak sekarang, Oke. fokus hanya untuk usia pensiun Usia atau tentang penempatan perwira di kementerian, lembaga di luar Kemhan, Mabes TNI. Jangan peritilan seperti itu, tapi Oke. memang komprehensif, menyeluruh dalam satu proses yang terstruktur antara pemerintah, DPR, dan masyarakat sipil, sehingga kita benar-benar mendapatkan hasil evaluasi yang benar tentang 20 tahun reformasi militer dikaitkan dengan tadi dinamika ancaman, karakter perang, dan lompatan teknologi. Kalau sekarang yang berkembang, kalau dibaca oleh Mas Andi yang pernah mengkaji saat menjadi gubernur Lemhanas, ini semacam hanya perintilan-perintilan, hanya menyangkut aspek-aspek yang justru menimbulkan polemik ya, soal usia, soal operasi militer selain perang, peluasan jabatan militer di jabatan-jabatan sipil, dan kemudian bisnis TNI sebetulnya. Sebetulnya ini apa yang terjadi? Apakah memang hanya menyentuh pada tiga faktor, atau memang tidak terkomunikasikan dengan baik sebetulnya yang terjadi? Naskah yang kami terima di PDI Perjuangan yang diusulkan untuk direvisi itu cuma 2 pasal. Cuma pasal tentang usia pensiun dan penempatan perwira di kementerian lembaga non Kemhan dan Mabes TNI. Cuma 2 pasal itu. Cuma 2 pasal itu? Iya, jadi tidak ada usulan ke DPR untuk perubahan operasi militer, tidak ada juga usulan ke DPR untuk menghilangkan larangan berbisnis. Jadi kita benar-benar baru akan tahu apa yang akan direvisi, ya nanti menunggu masa sidang terakhir DPR 2019-2024 di bulan Agustus ini. Oke, jadi yang diterima oleh PDI Perjuangan itu baru draft sementara atau draft yang terjadi di Balek ya? Ya, draft yang di Balek, tapi tentang 2 pasal itu saja. Tentang 2 pasal itu? Ya. Dan itu belum menjadi draft final atau gimana? Sampai sekarang belum ada putusan final mana yang akan kemudian dibawa dalam pembahasan, apakah di Balek, apakah di Komisi 1 yang nanti hasilnya disampaikan ke paripurna DPR. Oke, misalnya soal substansi, soal pelebaran posisi-posisi TNI yang dulu terbatas di jabatan-jabatan sipil, kemudian kabarnya akan dilebarkan, sehingga Panglima TNI menyebutkan bukan hanya duifungsi, tapi multifungsi sebetulnya. Apakah itu juga termasuk dalam kajian dulu di Lemhanas dan juga di PDI Perjuangan, sampai Ibu Mega kemudian juga menyatakan menolak sebetulnya? Iya, itu dirasakan pertama pasal 47 itu ketika memberi dispensasi bagi perwira untuk menjabat di kementerian lembaga di luar Mabes dan Kemhan, itu dalam pasalnya menyebut nama lembaganya, institusinya dengan huruf besar. Ya, jadi misalnya Lembaga Ketahanan Nasional, Lemhanas, itu disebut dalam huruf besar, sehingga boleh ada perwira aktif di Lemhanas. Ya, misalnya Wagub Lemhanas, lalu bintang 3 TNI aktif, dan ada beberapa bintang 2 menduduki jabatan struktural maupun fungsional aktif di Lemhanas. Boleh, karena disebut secara eksplisit. Tapi ada nama misalnya Dewan Ketahanan Nasional. Wantanas. Tidak ada di pasal 47. Itu selalu jadi perdebatan. Lemhanas boleh,
Wantanas mestinya tidak boleh karena sama sekali tidak disebut di pasal 47. Lalu misalnya ketika terjadi perubahan lembaga sandi negara menjadi Badan Cyber dan Sandi Negara dari LSN menjadi BSSN. Ya, ya lagi-lagi perdebatannya sama. Ya, atau ketika BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana tidak disebut secara eksplisit di pasal 47, tapi di pasal 47 ada Badan SAR. Di pasal 7 tugas TNI ada tentang membantu penanggulangan bencana. Nah, hal-hal itu yang kemudian menyadari butuh penyesuaian, apakah karena nomenklatur lembaganya berubah, seperti misalnya lembaga sandi menjadi Badan Sandi dan Cyber Nasional, atau memang ada hal-hal baru yang muncul karena dinamika ancaman atau teknologi yang tidak ditampung di pasal 47 itu. Jadi semata-mata soal definisi operasional ya, pasal 47 dan badan-badan yang disebutkan secara eksplisit ya? Iya. Polemiknya di situ ya? Iya, dan ya memunculkan interpretasi-interpretasi yang kemudian pasal 47 yang hanya 10 kementerian lembaga ini tidak bisa menampung perkembangan kelembagaan yang ada di Indonesia. Ya, saya pernah diwawancara oleh salah satu majalah nasional yang kemudian mengatakan kami, termasuk saya diminta bantuannya, harus jungkir balik ketika misalnya Pak Doni Munardo yang masih perwira aktif ya akan ditunjuk sebagai kepala BNPB, tapi tidak melampaskan jabatan tentaranya, keaktifannya di militer. Sementara kepala-kepala sebelumnya yang berasal dari militer melepaskan jabatannya, harus pensiun dini. Ya, kemudian dicari celah aturannya, memakai pasal 47 dikaitkan dengan pasal 7. Ya, hal yang sama ketika salah seorang deputi di KKP yang berasal dari Angkatan Laut akan menjadi eselon 1 di KKP, sementara tidak ada di pasal 47. Ya, kemudian cantolannya ke tugas Angkatan Laut sebagai penegakan hukum di laut. Nah, tugas yang di KKP tentang penegakan hukum di laut, jadi itu disambungkan. Nah, hal-hal seperti itu akhirnya membuat kami mencari celahnya. Ya, di satu sisi kami berusaha agar minimal tetap menyantol ke Undang-Undang TNI, apakah pasal 7, apakah pasal 8, 9, 10 tentang tugas angkatan yang kemudian mendampingi interpretasi tentang pasal 47 tersebut. Nah, salah satu kelemahan dari pasal 47 ketika dirumuskan tahun 2004 adalah nama lembaganya itu eksplisit dan huruf besar sehingga tidak bisa diinterpretasikan yang lain-lain. Ya, salah satu contoh yang pernah saya sampaikan juga ketika Pak Luhut menjadi Kepala Staf Presiden. Ya, Pak Luhut Kepala Staf Presiden, beliau menginginkan saat itu pangkatnya masih Brigjen, aktif menjadi deputi, menjadi Mayor Jenderal. Yang akhirnya ketika Pak Teten menjadi Kepala Staf itu dikembalikan ke satuannya karena tidak bisa ditemukan cantolan ke Undang-Undang TNI karena KSP itu tidak nyantol ke Seknek, tidak nyantol juga ke Polhukam, dan KSP tidak ada di dalam pasal 47 Undang-Undang TNI sehingga akhirnya tidak bisa menjabat terus sebagai deputi, dikembalikan ke satuannya di Angkatan Darat. Nah, pasal 47 kan sangat eksplisit ya, hanya 10 atau berapa lembaga yang bolehlah diduduki oleh tentara. Nah, dalam draft yang diterima oleh Mas Andi dan PDI Perjuangan ini ditafsirkan seperti apa? Apakah memang di luar 10 itu kemudian boleh atau seperti apa sih? Yang diterima ada pelebaran. Untuk kami tidak terlalu masalah begitu pelebarannya itu masih sesuai dengan pasal 7 tentang operasi militer dan juga tugas-tugas angkatan di pasal 8, 9, dan 10 di Undang-Undang TNI. Ya, yang menjadi masalah karena kemudian ada pasal penutup yang disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah, dari kebutuhan kementerian. Ya, itu yang kemudian bisa memperluasnya ya menjadi ya pasal karet yang memungkinkan hampir semua kementerian lembaga kemudian mengajukan itu ke presiden. Nah, dalam pengalaman saya membantu presiden, hampir seluruhnya kecuali mungkin Pak Doni Munardo, permintaan untuk perwira aktif duduk di luar ketentuan pasal 47 itu tidak datang dari presiden. Ya, datangnya dari menteri. Dari menteri. Menhan. Enggak, menteri teknisnya, menteri teknis yang bersangkutan, dan saya lebih melihatnya itu lebih karena hubungan personal.
Oh. hubungan personal antara menteri dengan perwira tersebut, ketimbang misalnya menjadi arahan sistematis dari Mabes TNI karena ada proyeksi tentang karir ke depan. Ya, jadi tidak ada misalnya dari Panglima TNI ke mestinya ke asisten personil, Aspers, untuk kemudian menugaskan beberapa perwira menduduki jabatan-jabatan di luar pasal 47. Bukan itu ceritanya. Selalu datang dari menteri yang punya hubungan personal khusus dengan seorang perwira, dia minta. disampaikan, kemudian kita berusaha mencari celahnya agar tidak terlalu menabrak undang-undang TNI. Itu common practice yang terjadi itu sesuatu yang bagus gitu? Hubungan personal kemudian lobby dan kemudian ditarik, atau memang harus ada aturan yang bagus sebetulnya sampai di mana TNI ini bisa menduduki jabatan-jabatan sipil sebetulnya? Karena kasusnya sangat sedikit ya, selama Pak Jokowi memerintah dari 2014 sampai sekarang, saya menganggapnya anomali. Anomali. Ya, karena anomali jadi selalu Biasa lah. ditangani dengan pendekatan-pendekatan khusus. Ya, sama seperti misalnya ketika harus menggeser beberapa perwira aktif menjadi PJ gubernur, ya kan? Menjadi PJ gubernur. Salah satu waktu saya gubernur Lemhanas, satu pejabat di Lemhanas diajukan sebagai PJ gubernur. Itu prosesnya sangat-sangat cepat. Kami tahu bahwa untuk menjadi PJ gubernur harus menjadi eselon 1 di kementerian. Ya, sementara ini bintang 2 tapi fungsional di Lemhanas, tidak menjabat sebagai struktural dan pasti harus keluar ke struktural tertentu. Jadi waktu itu saya ingat hari Jumat pejabat ini mengajukan pengunduran diri, saya menandatangani pengunduran dirinya jam 5 pagi. Ya, siangnya setelah sholat Jumat disetujui oleh Panglima Andika Perkasa pengunduran dirinya. Nah, saat itu secara kewenangan lepas dari saya sebagai gubernur, lepas dari Mas Andika sebagai Panglima. Lalu kemudian menjadi staf ahli di kementerian yang lain. Nah, begitu menjadi staf ahli di kementerian lain sudah tidak aktif sebagai TNI, udah dia adalah sipil yang sudah beralih status. Sudah beralih status dan bisa diajukan sebagai penjabat gubernur. Nah, ini satu proses yang anomali. Ya, karena tidak terjadi di sekian banyak daerah untuk diajukan sebagai kepala daerah. Nah, proses-proses yang anomali ini mungkin selama 10 tahun di dalam pemerintahan ya nggak sampai 10 lah. Nggak sampai 10 ya? Prosesnya. Oke. Ketika saya bicara dengan juga Pak Agus Wijoyo dulu yang mendesain reformasi TNI. Jadi kalau memang perwira-perwira tinggi TNI itu akan menjabat jabatan sipil, apakah tidak sebaiknya memang dia udah mundur atau kemudian pensiun dini saja untuk menduduki jabatan sipil? Ya, idealnya begitu. Jadi sekarang apa yang menyebabkan perwira aktif TNI itu diusulkan menjabat di luar pasal 47? Ya, dua penyebab. Yang pertama, kementeriannya memang membutuhkan. Kalau kementeriannya membutuhkan, maka ada masalah kompetensi, masalah sumber daya di dalam kementerian tersebut. Ya, jadi misalnya Kementerian KKP yang tiba-tiba membutuhkan bintang 2 Angkatan Laut menduduki dirjen yang terkait dengan penegakan hukum, berarti ada masalah kompetensi yang ada di sana, masalah sumber daya manusia yang ada di sana. Itu masalah pertama. Ya, kalau itu kelemahannya ada di kementerian, solusinya ya perbaiki sumber daya manusia yang ada di kementerian tersebut, bukan ngambil dari luar. Yang kedua adalah di TNI-nya ada sumbatan untuk karir ke atas. Untuk karir ke atas. Dulu terjadi karena dui fungsi berakhir, sospol berakhir, kekaryaan berakhir, langsung tiba-tiba hampir 1000-an kolonel nggak punya jabatan. Ya, terutama di Angkatan Darat nggak punya jabatan. Ini diselesaikan bertahap. Nah, penyelesaiannya ada beberapa sih. Ada hal-hal yang memang tidak dilakukan oleh TNI dari tahun 2004 sampai sekarang. Yang pertama adalah mengurangi atau bahkan menghentikan penerimaan perwira baru di Akmil. Dikurangi atau dihentikan? Enggak, angkanya stabil. Tetap jalan terus. Ya, angkanya stabil sehingga akhirnya membutuhkan keharusan piramida strategisnya benar-benar dijaga. Yang kedua, memberikan peluang untuk pensiun dini. Pensiun dini, jadi memang benar-benar dinilai. Ya, perwira yang pangkatnya kolonel tidak bisa menjadi bintang 1, ditawarkan pensiun dini, diberikan keahlian, bekal kompetensi yang lain, sehingga apakah dia berwira swasta atau dia masuk ke bisnis,
atau dia masuk ke kementerian lembaga lain karena sudah dibekali kompetensi. Lagi-lagi tidak dirancang secara sistematis. Nah, yang dilakukan oleh Mas Andika ketika beliau kasat adalah meningkatkan jenjang kepangkatan. Ya, ada beberapa kepangkatan yang bintangnya ditambah. Ya, misalnya polisi militer angkatan darat yang semula bintang 2 menjadi bintang 3. Nah, itu menambah struktur baru. Ya, atau direktur kepala Rumah Sakit Gatot Subroto bintang 2 menjadi bintang 3. Nah, hal-hal seperti itu. Itu dilakukan di masa Mas Andika. Yang terakhir adalah membentuk satuan baru. Membentuk satuan baru dilakukan di masa Pak Jokowi. Ya, antara lain membentuk Kogapilhan. Ya, terus kemudian struktur dari armada diubah, struktur dari Koopnutnas diubah sehingga ada Panglima Koopnutnas yang tadinya Kohanutnas diubah dan seterusnya. Ya, nanti kemungkinan ada armada Indonesia yang bintang 3. Ya, ada Panglima Udara yang bintang 3. Sudah ada di di Perpres Wakil Panglima TNI yang tidak pernah diisi, yang di bintang 4. Nah, ini juga akan membantu untuk menyelesaikannya. Tapi penyelesaiannya mestinya lengkap. Ya, mulai dari tawaran pensiun dini, pengurangan atau penghentian penerimaan perwira selama beberapa tahun, kepangkatan, dan akhirnya satuan baru. Jawabannya bukan mengalihkan jabatannya ke jabatan sipil. Itu tidak akan secara struktural membantu hambatan kepangkatan atau karir yang ada di organisasi TNI. Tapi kenapa solusi-solusi yang udah digagas itu tidak sepenuhnya bisa berjalan mulus sebetulnya? Saya rasa pada saat kita mulai berpikir tentang jenjang kepangkatan ditambah dan ada pembentukan satuan-satuan baru, secara hitung-hitungan itu masalah backlog-nya selesai. Ya, selesai. Yang semula hampir 1.000 turun drastis mungkin hanya 100-an. Ya, nah 100-an itu kemudian turun nggak sampai puluhan kok. Ya, terutama di tingkat kolonel bintang 1 ya. Dan jabatan-jabatan yang ditambahkan banyak. Jadi misalnya dulu tidak ada jabatan staf ahli untuk Panglima Kodam. Nah, sekarang ada koordinator staf ahli, ada staf ahli di tingkat Panglima Kodam yang membantu menyalurkan terutama kolonel bintang 1 yang tidak punya jabatan di Mabes Angkatan Darat. Nah, hal-hal seperti itu sudah bertahap dilakukan. Jadi mestinya udah nggak ada masalah lagi itu. Ya, sekarang nggak ada masalah, apalagi kalau misalnya Pak Prabowo nanti presiden, lalu beliau mempercepat pembentukan satuan baru, ya terutama di Angkatan Darat, ya mestinya bukan itu sumber masalah lagi dan penyelesaiannya tidak dibutuhkan lagi penyelesaian dengan melonggarkan ketentuan di pasal 47 tersebut. Oh, jadi tetap dalam hierarki TNI ya, sebenarnya kan lebih ke arah itu. Kalau kita baca juga komentarnya dari Mas Gatot Nurmantio ketika ditanya juga kalau polisi boleh menyebar ke jabatan-jabatan sipil, mengapa TNI nggak boleh gitu? Itu juga apakah argumen itu cukup tepat juga sebetulnya? Ya untuk saya dibalik sebetulnya. Karena TNI tidak boleh, polisi juga tidak boleh. Bukan karena polisi boleh, TNI jadi boleh, enggak. Karena TNI ada pengetatan sehingga penugasannya harus sesuai dengan operasi militer, harus sesuai dengan pasal 7, pasal 8, 9, 10 di Undang-Undang TNI. Polisi juga demikian. Ya, jadi polisi penugasan-penugasan di luar Mabes Polri harus sesuai dengan Undang-Undang Polri. Jadi harus bisa di kementerian-kementerian, misalnya yang dikoordinasikan oleh Kemenko Polhukam terkait dengan penegakan hukum dan seterusnya. Polisinya juga harus mendapatkan batasan-batasan seperti TNI. Bukan dua-duanya dilepas. Kalau masuk kepada satu isu lagi yang juga kontroversi di publik soal TNI boleh berbisnis. Sebetulnya pasal yang ada dalam draft minimal yang diterima oleh Mas Andi Wijayanto seperti apa sih sebenarnya? Hanya mencoret larangan berbisnis, itu saja. Hanya mencoret larangan, artinya dicoret itu artinya diperbolehkan berbisnis? Tidak ada ketentuan prajurit boleh berbisnis, tapi larangan prajurit berbisnis dicoret. Jadi kan ambigu nih. Ambigu. Tidak dilarang, tapi tidak dibolehkan. Nggak tahu. Ya, benar-benar ambigu. Nah untuk saya, selalu alasan mengapa TNI berbisnis itu untuk kesejahteraan prajurit. Jadi misalnya TNI berbisnis itu tidak diarahkan untuk membentuk industri pertahanan yang kuat. Misalnya TNI berbisnis tidak diarahkan untuk menutup lubang operasional harian dari satuan. Jadi misalnya TNI berbisnis supaya
kapal-kapal yang tidak ditopang oleh kebutuhan operasional minyak bahan bakar yang cukup ditutup oleh bisnis. Enggak gitu. TNI berbisnis untuk kesejahteraan prajurit. Nah, kalau TNI berbisnis untuk kesejahteraan prajurit, untuk saya itu tugas negara, 100% tugas negara. Itu tugas atasan, tugas negara, tugas presiden tertingginya memastikan kesejahteraan prajurit itu cukup. Dan itu sudah diatur di Undang-Undang TNI, ada pasal 49. Pasal 49 itu sudah mengatur komponen-komponen kesejahteraan, yang misalnya mulai dari gaji, tunjangan operasional, asuransi, pendidikan, yang harus dipenuhi oleh negara. Nah, tinggal penuhi saja itu. Sehingga TNI di semua lapisan, dari prajurit sampai jenderal bintang 4, itu memang memiliki penghidupan layak yang keluarganya juga bisa memiliki kesejahteraan tertentu. Ya, saya anak militer ya. Anak militer yang dulu waktu kecil, ketika ayah saya dinas di Timur Timur, dan ayah saya meminta kami keluarga untuk ikut ke Dili, ya, saya bersekolah di satu sekolah yang jeleknya luar biasa. Ya, di SD Negeri 8 di Dili gitu ya. Yang sampai hari ini saya tidak tahu kenapa namanya SD Negeri 8, karena SD Negeri 1 dan 7-nya nggak ada. Pokoknya 8 aja namanya di situ. Ya, waktu saya ke situ, saya menjadi satu-satunya anak non tim-tim yang sekolah di situ. Karena itu saya paling pinter, jadi juara kelas. Karena teman-teman sekelas saya nggak bisa bahasa Indonesia. Ya, gampang-gampang saja. Tapi gurunya cuma satu, namanya Pak Anwar. Kepala sekolah merangkap wali kelas semua kelas, merangkap guru semua bidang. Jadi kebayangkan kualitas pendidikannya. Nah, pemerintah tidak masuk untuk memastikan ketika ada prajurit perwira bertugas, keluarganya dibawa, fasilitas sekolahnya harus disiapkan. Ya, kemudian masuk yayasan-yayasan ini, ada Yayasan Kartika Eka Paksi, ada Yayasan Hang Tua yang menciptakan sekolah di mana-mana. Di komplek-komplek militer yang saat itu pemerintah daerah belum bisa masuk atau swasta belum bisa masuk. Nah, itu tugas pemerintah. Nah, itu ada di pasal 49 Undang-Undang TNI. Jadi solusinya bukan bisnis TNI, solusinya pemerintah melaksanakan saja pasal 49. Lagi-lagi ketika saya Gubernur Lemhanas, saat itu kami berusaha ngutak-ngatik kesejahteraan prajurit. Antara lain memastikan prajurit-prajurit yang dikirim ke Papua itu berdinas bertugas di sana pikirannya tenang. Pikirannya tenang tentang keluarga yang ditinggalkan, apakah di Jawa, di Sulawesi, atau di Sumatera. Diutak-atiklah itu, semua ketentuan yang ada di pasal 49 Undang-Undang TNI. Ya, kemudian kami menemukan ada satu tunjangan operasi militer yang ternyata masih memakai peraturan pemerintah tahun 66. Dengan nominal tahun 66 yang masih ratusan rupiah, tidak pernah diganti. Nah, terus diusulkan bahwa itu disesuaikan. Ya, untuk diganti. Jadi sebetulnya peluang untuk betul-betul meningkatkan kesejahteraan prajurit mengandalkan APBN dengan memakai ketentuan yang ada di Undang-Undang TNI itu masih cukup terbuka tanpa kemudian mendorong TNI-nya berbisnis. Jadi kalau penyelesaian secara birokratik ketika prajurit TNI dilarang berbisnis itu dihapus, itu mau dirumuskan seperti apa tadi sebetulnya sebaiknya? Ya, larangan berbisnisnya tetap ada, harus tetap ada. Ya, karena tujuan utama reformasi militer di tahun 99 adalah membentuk tentara profesional. Itu definisinya saat itu sederhana. Membentuk tentara profesional sama dengan hilang karakter tentara politik, TNI tidak lagi sospol, tidak lagi kekaryaan, dan hilang karakter tentara niaga. Ya, tentara niaga itu TNI kemudian tidak masuk ke dunia bisnis, membentuk yang namanya pseudo ekonomi, menghasilkan off budget sources untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Itu harus sepenuhnya menjadi tugas negara. Karena itu dalam pasal di Undang-Undang TNI yang mengatur tentang pembiayaan, itu kata-katanya 100% kebutuhan TNI dibiayai 100% lewat anggaran negara. Kekhawatiran dilahirkannya revisi Undang-Undang TNI ini justru menghilangkan TNI yang profesional itu ya? Karena dia memikirkan bisnis, kekaryaan. Ya, TNI yang profesional ya antara lain TNI yang berada dalam koridor demokratik. Dan koridor demokratik itu salah satunya adalah kendali sipil, kendali demokratik yang kuat. Nah, salah satu bentuk dari kendali demokratik yang kuat adalah TNI 100% didukung oleh APBN. Jadi tidak ada sumber-sumber lain yang mendukung TNI supaya kendali demokratiknya ada.
Kalau ada kekhawatiran dari civil society organization bahwa revisi Undang-Undang TNI ini bisa mengembalikan TNI dalam wujudnya seperti yang dulu, dui fungsi ABRI gitu kan, bahkan itu oleh Panglima TNI menjadi multifungsi TNI. Ada kekhawatiran itu, kekhawatiran yang memang terlalu terlalu takut gitu atau memang bisa menuju ke sana sebetulnya? Ya kalau kata-kata multifungsi itu yang saya pahami begini, dulu di masa Orde Baru ya dui fungsi diartikan TNI memiliki tugas pertahanan dan TNI juga memiliki tugas sospol. Ya, cuma dua aja, dui makanya. Pertahanan dan sospol. Di Undang-Undang TNI di pasal 47, TNI itu punya tugas 15. 15 ya. Ya, satu yang untuk perang, 14 yang MSP. untuk selain perang. Nah, 15 tugas ini ya wajar kemudian disebut sebetulnya bukan multifungsi, multi tugas. Multi tugas. TNI memiliki 15 tugas yang dijabarkan di pasal 7 Undang-Undang TNI, tapi bukan dari dui fungsi menjadi multifungsi, dari dui fungsi menjadi tugas operasi militer ada 15 tugas tersebut ya. Kalau misalnya kembali ke dui fungsi, infrastruktur politik yang ada saat ini tidak cukup kuat untuk membuat TNI seperti Orde Baru. Ya, pertama doktrinnya tidak ada. Ya, doktrinnya tidak ada kekaryaan, tidak ada sospol, sehingga di struktur organisasi juga tidak ada asisten sospol, tidak ada kasospol, tidak ada kababinkar dan seterusnya. Tidak ada perencanaan karir yang membuat asisten personil dari Mabes TNI merencanakan satu perwira, nanti kamu jadi bupati, nanti kamu jadi gubernur, nanti kamu jadi dirjen, atau nanti kamu jadi kepala dinas. Tidak ada. Di masa Orde Baru itu ada, karena ada tugas kekaryaan dan ada doktrin sospolnya. Instrumen itu lenyap sama sekali. Kalau itu tidak dikembalikan, mestinya tidak bisa. Ya, TNI masuk ke ranah dui fungsi seperti yang dulu terjadi di Orde Baru. Nah, kekhawatiran saya sekarang itu bukan pada kembalinya dui fungsi. Ya, kekhawatiran saya sekarang seperti yang saya alami selama 10 tahun, hubungan personal ya antara pejabat politik menteri dengan perwira-perwira kemudian menghasilkan usulan-usulan sporadik, ya, usulan yang sifatnya dadakan, ya, tidak terencana. Ya, tidak melalui evaluasi dari Mabes TNI, tapi benar-benar usulan-usulan personal saja. Itu yang saya lihat selama 10 tahun terjadi untuk kasus-kasus yang harus saya bantu cari celahnya supaya tetap tidak nabrak undang-undang TNI. Oke. Hal yang menarik juga ya, TNI dalam konteks pemilihan setelah dia pensiun boleh dipilih menjadi kepala daerah atau menjadi ya kepala dimanapun. Ya. Kalau pandangan Mas Andi atau kajian Lemba soal right to vote dari anggota TNI, hak untuk memilih. Ya, pribadi saya dalam posisi TNI adalah warga negara yang harus memiliki hak untuk memilih. Saya dalam posisi tersebut ya. Ya, dulu selalu dipertanyakan nanti bagaimana dengan netralitas, ya, nanti bagaimana dengan tugas dari TNI sebagai aparat untuk turut menjaga keamanan pengamanan pemilu, ya, misalnya. Itu memang membutuhkan kedewasaan politik, ya. Tapi kalau pertanyaannya saya buat simplifikasi, mengapa kita tidak khawatir pecahnya ASN PNS pada saat mereka tidak boleh dipilih, tapi boleh memilih dan tetap harus netral, tapi kita khawatir tentang TNI. Nah, tentang hak pilih TNI. Ya, kalau misalnya sejarah politiknya, dulu PNS, ASN juga masuk kok ke segitiganya Golkar. Ya, Golkar, ada partai, ada birokrasi, dan ada ABRI. Ya, masuk ke sana. Tapi begitu 97-98 reformasi terjadi, PNS-nya, yang birokrasinya kita tetapkan sebagai netral, tapi hak memilihnya tetap diberikan. Ya, kenapa keraguan itu ada di TNI dan juga ada di Polri, tapi tidak muncul di ASN? Ya, di seluruh dunia TNI, Polri memiliki hak memilih. Ya, di seluruh dunia. Tapi itu memang membutuhkan satu politik ya? Keputusan dan juga kedewasaan politik sih. Ya, kedewasaan politik untuk nanti kita bisa melihat bahwa TNI memang institusi militer yang profesional bertugas dalam bidang pertahanan, ya, sehingga tidak lagi memiliki political influence yang besar di politik. Ya, kalau di negara-negara demokrasi,
ya nggak pernah kepikiran, jarang sekali kepikiran bintang 4 kepala staf ya atau panglima menjadi calon presiden. Nggak kepikiran. Nggak kepikiran. Ya, pasti yang menjadi calon presiden atau menjadi calon perdana menteri ya memang orang yang sudah di sanalah karirnya sepanjang hidupnya. Ya kalau ada itu benar-benar kasus-kasus khusus ya. Seperti kalau di Amerika Serikat paling Eisenhower, ya atau dulu pernah Colin Powell. Ya, tapi dalam hampir 60 tahun sejarah pemilu di Amerika Serikat, relatif tidak ada bintang-bintang 4 yang menjelma menjadi satu tokoh politik dengan elektoral atau elektabilitas yang signifikan. Kalau dalam bayangan Mas Andi, dalam kajian, kira-kira sampai berapa tahun nih hak memilih TNI itu harus kemudian bisa dipulihkan? Tadi ada kedewasaan berpolitik, kedewasaan demokrasi, itu sampai kapan dalam kondisi demokrasi yang ada sekarang ini? Sebelum pemilu 2024, saya akan mengatakan kembalikan hak memilih TNI di pemilu 2034. 2034. Ya. Waktu itu asumsinya selesaikan dulu proses konsolidasi demokrasi. Yang dalam penelitiannya LIPI, Nasiker Nusa Bakti dan kawan-kawan butuh 7 pemilu berturut-turut untuk mengkonsolidasikan demokrasi. Sehingga 2029 demokrasi terkonsolidasi, kedewasaan kematangan politik terjadi, kembalikan untuk pemilu 2034. Ya. Pernah juga waktu itu saya mengkaji bahwa untuk melihat proses kematangan politiknya, hak memilih TNI dan Polri diberikan dulu di pilkada. Dicoba di konteks lokal, tidak langsung nasional. Ya karena di situ kan pengaruh misalnya dari Dandim atau Danrem atau Pangdam untuk ukuran gubernur tidak akan meluas secara signifikan. Kalau ada perintah dari presiden untuk netral, walaupun boleh memilih, maka netralitas kedewasaan politiknya akan bisa kita lihat. Tapi penilaian dari berbagai pihak di 2024 ini terjadi regresi demokrasi. Ya, sehingga mungkin kita membutuhkan tambahan satu pemilu atau 2 pemilu lagi untuk benar-benar meyakinkan konsolidasi politik terjadi, kematangan kedewasaan politik ada, sehingga TNI bisa kita berikan hak memilihnya. Tergantung dari kematangan demokrasi yang kita lalui sekarang. Jadi kalau ada regresi demokrasi, prediksi 2034 bisa berpanjang menjadi 2044 mungkin ya? Bisa tambah 2 pemilu lagi. 2 pemilu lagi agar tercapai. Oke, kalau soal posisi hubungan TNI dan Polri, banyak orang juga mengatakan ini tidak sepadan karena Polri di bawah TNI di bawah Kementerian Pertahanan dan polisi langsung di bawah Presiden. Ini relasi organisasi ini sesuatu yang sudah memang demikian atau perlu ada kajian lebih dalam di mana sebetulnya Polri mau ditempatkan sebetulnya? Ya, itu salah satu ide dasar dari reformasi waktu itu bahwa TNI, Polri, dan intelijen harus memiliki kendali demokratik yang antara lain dibuat adanya posisi jabatan politik yang berbeda dengan jabatan karir. Ya, harus dibuat seperti itu. Kalau untuk TNI itu langsung terjadi. Panglima TNI adalah jabatan karir, Menhannya jabatan politik. Ya, kemudian idealnya Menhannya diduduki oleh sipil. Jadi masa Pak Jokowi berstatus sipil tapi pernah menduduki atau pernah dalam posisi perwira, purnawirawan mereka. Di intelijen ya bisa itu sebetulnya sudah terjadi karena kepala-kepala BIN di masa reformasi cenderung bukan pejabat karir dari BIN. Ya, misalnya Pak Hendro Priyono. Ya, Pak Hendro Priyono sebagai kepala BIN dalam karir militernya tidak pernah bertugas di BIN. Beliau latar belakang Intel, tapi karir militernya di satuan TNI atau ya kemudian Intelnya di BAIS. Ya, Pak Samsir Siregar sama hal yang sama. Beliau di BAIS tidak pernah bertugas di BIN, atau Pak Sutanto yang polisi, Pak Norman, Marsiano Norman yang angkatan darat. Itu pada dasarnya menunjukkan bahwa sudah terjadi pemisahan antara pejabat politik dengan pejabat karirnya. Di Polri tidak terjadi. Di Polri pejabat karirnya selalu menjadi Kapolrinya. Ya, menjadi Kapolrinya. Kalau ini terus-menerus dan kemudian kita ingin membentuk kendali demokratiknya, maka secara teoretik Kapolrinya bisa berasal dari tunjukan politik, bukan dari pejabat karir. Tapi polisi?
Tapi enggak belum Tidak tentu. harus polisi. Jadi Mas Budiman bisa saja tiba-tiba Presiden bilang Mas Budiman jadi Kapolri berikutnya. Nah, di mata saya karena kemudian tidak ada menteri yang membawahi polisi, itu diatasi dengan dua cara. Yang pertama, seperti dengan TNI Polri, TNI dan intelijen, Polri-nya di bawah koordinasi Menko Polhukam. Ya, sehingga ada pejabat politiknya ya sebelum ke Presiden. Kelemahannya bahwa Menko Polhukam tidak ngatur anggaran Polri. Kalau TNI, Kemhan yang mengatur anggarannya, itu misalnya. Yang kedua, ada Badan Sampiran Negara, lembaga sampiran negara yang mengawasi Polri. Itu adalah Kompolnas. Ya, perhatikan bahwa di TNI tidak ada komisi pengawas, langsung di bawah Komisi 1. Di intelijen juga langsung di bawah Komisi 1. Di Polri diawasi oleh DPR, diawasi juga oleh Kompolnas. Nah, ini sebagai kompromi kita bahwa polisi tidak diletakkan di bawah satu kementerian. Dulu ada usulan bentuk Dewan Keamanan Nasional, misalnya di bawah Dewan Keamanan Nasional ini diletakkan polisi, tapi tidak jalan usulan ini sejak tahun 2006 ya. Tapi kadang-kadang yang muncul ke permukaan kan ada problem anggaran yang jomplang yang diterima oleh TNI, yang itu merupakan pembagian dari Kemhan dan anggaran langsung dari kepolisian. Nah, itu menimbulkan bisa berpotensi friksi di bawah gitu. Apakah struktur yang ada sekarang memang tidak polisi ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri atau dari seperti apa? Nggak akan menyelesaikan masalahnya, Mas Budiman, kalau seandainya utak-atiknya anggaran. Karena baik TNI maupun Polri, 60-70% anggaran itu untuk anggaran rutin. Nah, jadi besaran anggota polisi itu sama persis dengan besaran anggota TNI. Ya, karena itu wajar kalau kemudian anggaran polisi itu sebesar anggaran TNI karena 70% anggaran kita itu untuk rutin, untuk gaji. Ya. Lalu setelah itu baru yang kedua adalah untuk anggaran operasional, anggaran modalnya, anggaran belanja barangnya, dan itu pasti ditentukan oleh jumlah satuan. Ya, jumlah satuan di polisi dari tingkat Polda misalnya sampai ke tingkat Babin Kamtibmas, Polsek itu lebih besar dari seluruh TNI. Jadi karena itu anggarannya pasti lebih besar karena ada pemeliharaan kantor, ada kendaraan dinas, listrik dan seterusnya pasti jauh lebih besar. Ya, walaupun di TNI ada dua angkatan yang padat modal, angkatan udara dan angkatan laut. Nah, tapi mereka hanya menyerap kira-kira 10-12% dari anggaran pertahanan. Jadi walaupun itu di bawah kementerian, tapi kalau struktur organisasi Polri-nya tetap seperti ini, bahkan kecenderungannya membesar, ya anggaran Polri-nya akan meningkat secara signifikan. Jadi kuncinya bukan di mana Polri berada di dalam struktur ketatanegaraan, tapi struktur organisasi Polri ke bawahnya, termasuk satuan-satuan dari Polda sampai Polsek Babin Kamtibmas. Nah, revisi Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri ini sudah mencoba mengaudit ulang organisasi sampai ke bawah atau ya baru perintilan-perintilan yang terjadi? Yang terjadi sekarang saya cenderung melihatnya sebagai perintilan, ya karena itu dari PDI Perjuangan meminta ini jangan dulu dilaksanakan. Sekarang? Ya, karena belum ada satu kajian menyeluruh yang membuat kita memiliki potret utuh. Ya sebetulnya setelah 20 tahun reformasi, kita berada dalam posisi yang kita inginkan nggak dalam kacamata demokrasi tentang TNI dan Polri. Ya, bermacam-macam yang bisa dibahas ya. Kalau TNI selalu membahas doktrin, selalu membahas kerangka demokratik, ya selalu membahas tadi 3 variabel utama, ancaman perang dan teknologi, ya lalu kemudian membahas tentang secara ketatanegaraan bagaimana relasi antara TNI dengan sipil dalam kerangka demokratik tersebut. Nah, hal-hal seperti ini yang tampaknya tidak muncul dalam proses singkat yang ingin dilalui untuk merevisi Undang-Undang TNI di bulan Agustus September ini. Dan kelihatannya akan dipaksakan diselesaikan dalam tempo secepat-cepatnya. Ya, kalau cuma 2 pasal itu bukan sesuatu yang sulit ya. Kalau pasal tentang usia pensiun dan juga utak-atik pasal 47 tentang penugasan di luar Mabes atau Kemhan itu bukan yang sulit. Ya, misalnya kalau untuk usia pensiun, ya saya pribadi setuju. Saya pribadi setuju untuk menyamakan usia pensiun TNI Polri dengan usia pensiun ASN. Ya, 60. Saya pribadi setuju. Saya tidak bisa menemukan alasan untuk menolak tersebut. Tapi kemudian kewajiban dari Panglima
adalah menyusun rencana ke depan bagaimana agar perpanjangan usia pensiun ini tidak mengganggu organisasi TNI, tidak mengganggu jenjang karir masing-masing. Ya dulu di Undang-Undang TNI dikasih transisinya. Ya, apakah ini juga akan dikasih transisinya? Waktu Pak Hadi masih menjadi Panglima TNI, kami bertemu di Istana Bogor, ya pernah diusulkan tentang utak-atik usia pensiun ini. Lalu saat itu dibilangnya ini proses yang membutuhkan transisi 21 tahun. Kalau usia perwira diperpanjang menjadi 60. Organisasi TNI-nya itu benar-benar harus dijaga selama 21 tahun untuk kemudian normal lagi. Ya dijaganya dengan 4 yang tadi saya sebutkan, mulai dari pensiun dini sampai penambahan satuan baru. Tapi kalau harapan dari Mas Andi dan PDI Perjuangan hendaknya revisi undang-undang ini tidak dibahas dalam masa sidang sekarang ya sebenarnya. Iya, lagi pula pemberlakuannya itu kan akan menunggu presiden baru. Jadi walaupun revisinya disahkan, tetap aja harus ada perpres yang harus dibahas di Seknek ya dengan Pan-RB dengan Kumham untuk menyusunnya. Tapi apakah bukan revisi ini juga understanding ada Presiden Jokowi dengan Presiden elek Pak Prabowo? Ya, kalau itu pun dijadikan asumsi, ya tetap saja nanti proses untuk mengimplementasikannya, jangankan mengimplementasikannya, menurunkan pasal yang baru menjadi aturan-aturan pelaksanaan, itu menjadi kewajibannya Pak Prabowo. Jadi ketimbang kita bekerjanya perintilan, ya, berikan kesempatan ya untuk betul-betul mengkajinya secara komprehensif, ya. Lagi pula tidak ada keterdesakan kok, ya benar-benar tidak ada keterdesakan untuk sekarang memperpanjang usia pensiun atau kemudian membuat nanti katakanlah di kementerian baru di masa Presiden Prabowo tiba-tiba kita punya 40 dirjen yang berstatus perwira aktif. Nggak ada keterdesakan itu sekarang. Oke. Jadi